tahun 2021 pada LPTK IAIN Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja berupa praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan di SDN Kepuh Harjo 1 Kudu Jombang pada tanggal 13 September 2021. Terima kasih dan selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirapikan dulu, Mas, tempat duduknya, bukunya dirapikan dulu, Mbak. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Semangat? Ada yang merasa tidak enak badan hari ini? Kenapa, Mbak? Kenapa badannya? Sehat-sehat saja kan ya? Iya, terima kasih. Yang tidak masuk? Hadir semuanya? Hadir semuanya? Iya. Gimana? Hafizah, iya sudah izin tadi ya. Mbak Hafizah sudah izin, tidak hadir hari ini, ada kepentingan keluarga. Anak-anak seperti biasanya, supaya pembelajaran kali ini bisa berkah, manfaat, kita berdoa. Kalau berdoa yang serius, Mas, kita berdoa semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk sehingga kita bisa mudah untuk mengerti dan memahami apa yang kita pelajari. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, perhatikan, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi kita tentang senangnya membaca Al-Quran. Kalian senang baca Al-Quran di rumah? Mengaji di rumah? Siapa yang tidak pernah mengaji atau sama sekali tidak pernah mengaji di rumah? Semuanya pernah mengaji? Berarti kalian tandanya cinta Al-Quran. Anak-anak, tujuan kita mempelajari dari materi kita hari ini Quran Surat An-Nasr. Mas, duduknya yang bagus. Kakinya yang bagus. Ya, perhatikan, tujuan kita mempelajari materi Quran Surat An-Nasr kali ini, yang pertama, kalian bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Apa anak-anak? Tartil. Apa itu tartil? Siapa yang tahu? Coba. Membaca dengan tajwidnya. Apa ada pendapat lagi dari yang lainnya? Apa yang tartil itu? Iya. Selain dengan tajwidnya, juga ada iramanya, sehingga apa? Orang yang mendengarkannya akan merasa ikut nyaman. Kalian juga ikut nyaman. Orang tua kalian suka nggak kalau kalian mengaji di rumah? Suka. Orang tua kalian suka tidak kalau kamu mengaji di rumah? Suka. Nah, kalau orang tua kalian suka dengan kalian mengaji, maka kalian harus teruskan yang rajin ya. Selanjutnya tujuan kita, setelah kalian bisa memahami, membaca Al-Quran, Quran Surat An-Nasr ini sesuai dengan hukumnya, tartil, kalian bisa menilai bacaan kalian itu sudah betul atau masih salah. Ada apa, Mbak? Perhatikan ke depan, Mbak, perhatikan ke depan. Ya, setelah kalian bisa membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwidnya,
kalian juga akan bisa memaknai dari arti Quran surat An-Nasr. Paham anak-anak? Nah, Mas, perhatikan Pak. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kalian bisa menilai, menelaah hukum-hukum tajwidnya tadi. Berikut juga mengerti dan memahami dari arti atau makna ayat-ayat Quran surat An-Nasr. Quran surat An-Nasr. Ada berapa ayat? 3. Ada 3 ayat. Diturunkan di kota mana? Di kota Mekah. An-Nasr. Artinya apa? Siapa yang tahu? Artinya apa? Pertolongan. An-Nasr artinya An-Nasr artinya apa anak-anak? Pertolongan. Baik. Anak-anak, simak ke depan. Berikut tayangan video ya. Ada suaranya dengan takdir, kalian bisa mengikuti. Nah, setelah kalian nanti menyimak video yang di depan, nanti kalian ada yang harus berani mencoba untuk membaca. Mengerti ya? Baik, simak. Anak-anak, ada yang sudah belajar kan dari rumah? Ada yang sudah belajar ya? Berarti nanti ketika tampil berani ya? Tentu harus berani. Nah, sebentar, masih proses. Nanti kalian bisa menirukan ayat demi ayat. Ya, anak-anak ya, perhatikan. Kalian boleh menirukan. Hai teman-teman, sebelum nonton Triko, tolong subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Buka YouTube. Nah, kalau buka Surat YouTube, An-Nasr. buka ini. Ya, kalau sudah bisa buka YouTube, buka ini nanti ya. Simak. Bacaan apa ini anak-anak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacaan apa namanya? Ada yang tahu? Kok basmalah? Bacaan apa? Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Perhatikan. Apa ini bacaan? Nah, ini baru basmalah. Ayat keberapa? Mas Nizam, simak. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Lagi. Boleh menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Iko sudah terbang. Idza Saya membaca surat An-Nasr ya. Pakai contoh ya. Pergi kemana itu? Ke masjid. Oh, katanya. Baik, anak-anak. Nah, setelah kalian menyimak tadi, itu contoh dari membunyikan, membaca Al-Quran dengan tertib, tajwidnya juga benar, digunakan juga melafalkan, membunyikannya dengan suara yang ada iramanya, adalah lagunya. Mengerti ya? Mengerti baik. Coba dari salah satu kalian ada yang membaca
dari a'udzu, namanya ta'awud. Coba. Betul kan? Oke. Bagaimana? Dua teman kalian sudah berani untuk melafalkan dari Quran surat An-Nasr. Mas, duduknya kakinya yang rapi ya. Kalau duduknya kakinya di atas itu seperti duduknya setan. Kalian mau seperti setan? Nah, makanya duduknya kakinya yang rapi juga ya. Sudah. Sekarang kita akan lihat dan telaah bersama dari ayat-ayat Quran surat An-Nasr. Perhatikan ke depan anak-anak. Perhatikan ke depan. Nah, ini 3 ayat dari Quran surat An-Nasr. Selanjutnya kita akan membacakannya dan menentukan bacaannya sesuai dengan tajwidnya. Dengan apa? Tajwidnya. Baik. Perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Yang semangat. Mas, kepalanya diangkat. Hai. Hello, hello. Hello, hello. Hai, hai. Oke, perhatikan. Tetap semangat. Ini 3 ayat dari Quran surat An-Nasr. Perhatikan. Kita akan membacanya sesuai dengan hukum tajwidnya. Pak Har nanti akan memandu. Kalian menirukan ayat demi ayat. Perhatikan. Yang pertama. Mas, kepalanya diangkat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Perhatikan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bersama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Zanya panjang. Mat apa namanya? Mat tabi'i. Ada seperti tanda alis, dibaca pemanjang, lebih panjang dari da tadi. Namanya mat apa? Kalau yang da tadi mat tabi'i, yang ja mat wajib muttasil. Membacanya lebih panjang, 2,5 alif atau 5 harokat. Gak boleh dibaca idza aja, gak boleh panjang. Idza jaa. Selanjutnya nasrullah. Nasrullah. Coba. Nasrullah. Kenapa harus dibaca tebal? Karena lafaz jalalannya sebelumnya ada huruf ra berharokat apa ini namanya? Wawu. Seperti wawu apa namanya itu? Dhamma. Jadi kalau ada lafaz jalalah sebelumnya ada huruf yang berharokat dhamma, maka dibaca apa, Mbak? Ayo. Tabbal nasrullah. Wal fath. Mbak, perhatikan. Wal fath. Wal fathu kalau diwakafkan atau berhenti membacanya wal fath. Baik, ayat yang kedua. Simak, Mbak, perhatikan. Simak ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi
dibaca awaja, bukan afajan, Mbak. Ada yang ingat apa itu hukum tajwidnya? Tadi ada yang membaca awajan. Padahal tadi bacanya gimana? Awaja. Namanya mat apa yuk? Mat iwat. Apa? Mat iwat. Tulis jangan lupa. Kalau ada fathai di akhir kalimat, kalau mewakafkan membacanya, bacaannya namanya mat iwat. Apa nama? Mat iwat. Baik. Dari awal. Wara'aitan ditahan, didengungkan. Ada nun tasdid, namanya apa? Guna. Wara'aitan mat matobi'i. Yadkhulu, yad ada dal disukun. Membacanya apa? Membacanya apa? Yad. Hah? Apa, Mbak? Kolkola. Karena dal ini salah satu dari huruf kolkola. Ketika disukun bacanya harus dikolkolakan, dipantulkan. Yadkhuluna bersama. Yadkhuluna. Fidi mata apa yuk? Ada ya sukun, sebelumnya ada huruf berkarokat kasroh, Mas. Apa yuk namanya? Mat matobi'i. Jadi kalau ada alif berdiri, sebelumnya ada fathah hurufnya berkarokat sama matobi'i. Nah ini fidi ada ya sukun, sebelumnya ada huruf berkarokat kasroh, maka membacanya mat tobi. Panjangnya 2 harokat. Fidini, coba. Fidinillahi. Boleh nggak dibaca fidinillahi? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa alasannya? Alasannya kenapa? Tidak boleh dibaca fidinillahi. Coba angkat tangan siapa yang bisa tahu alasannya, Mbak? Karena ada kasroh sebelum huruf lam jalalah atau huruf Allah tadi. Maka membacanya bukan fidinillah tapi fidinillah. Jadi sebelum ada lam jalalah, lafaz jalalah itu ada huruf yang berharokat kasroh. Baik, mengerti sampai di sini? Ada yang ditanyakan anak-anak? Oke, baik. Lanjut ayat yang keberapa? Oh. Keberapa? Ketiga. Mbak simak. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Bersama fasabbih. Kurang kompak. Bersama boleh nggak? Namanya tadi mat apa ini? Mat apa tadi ini? Mat apa tadi, Mbak? Yang di awal seperti awaja tadi. Mat apa? Mat iwat. Nah, sama ada fathai, membacanya di akhir kalimat dibaca mat iwat. Tawwaba bersama. Baik, anak-anak, fasab bacanya di akhir kalimat dibaca mat iwat. Tawwaba bersama. Baik, anak-anak, fasabbih. Kenapa harus ditahan? Karena ada bacaan tasdid ba, huruf ba dibaca, artinya tasdid itu apa?
Dibaca apa nak? Ada yang ingat Mas Fadil? Bacaan apa saya? Mim sukun bertemu dengan fa. Bihamdi. Mim sukun bertemu dengan dal. Bihamdi. Idhar apa namanya? Idhar safawi. Dibaca jelas. Tidak boleh berdengung. Biham tidak boleh. Harus jelas. Bihamdi. Coba. Rabbika. Wastaghfir. Nah, ada tanda waqaf qaf lam. Boleh berhenti dan itu lebih utama. Artinya apa? Waqaf qaf lam berhenti lebih. Diingat, ditulis di buku tulisnya. Tanda waqaf qaf lam berhenti lebih utama. Terus boleh Pak? Boleh. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Boleh, tapi berhenti lebih utama. Wastaghfir, coba. Innahu didengungkan, bacanya apa? Guna. Hu. Panjang. Tobi'i. Perhatikan Mas. Coba dipraktekkan. Innahu kana tawwaba. Perhatikan. Terima kasih. Oke, anak-anak, selanjutnya setelah ini kalian bisa praktek untuk maju ke depan. Harus ada yang berani. Mengerti tugas tajwidnya kan tadi? Baik, terima kasih ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Mengerti semuanya? Baik. Sudah Mas? Baik. Silakan yang berani maju ke depan. Ya, Mas Hijam maju ke depan. Membaca. Tadi Pak sudah memberikan contoh. Yang lainnya menyimak. Maju Mas. Yang lainnya menyimak. Yuk baca. Ini nak. Nah, coba baca. Yang lantang ya, laki-laki. Yang keras lagi, coba. Terima kasih. Tepuk tangan Mas Hijam. Perhatikan ke depan. Selanjutnya kita akan memahami arti-arti dari ayat-ayat yang ada dalam Quran surat An-Nasr. Perhatikan ayat yang pertama. Coba bacakan ayat yang pertama. Kakinya yang bagus duduknya Mas. Coba dibaca surat ayat yang pertama. Mas Fadil dibaca artinya Mas. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi yang mendatangkan kemenangan, yang mendatangkan pertolongan siapa? Allah. Jadi ketika Rasulullah dulu berperang melawan orang kafir, yang mendatangkan pertolongan siapa? Allah. Pejuang kita berjuang untuk memerdekakan bangsa kita, yang memberikan pertolongan siapa? Allah yang memberikan pertolongan. Selanjutnya ayat yang kedua dibaca bersama. Coba dibacakan Mbak Frida artinya. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Nah, jadi ketika Allah sudah memberikan pertolongan, umat Islam bisa menang. Bisa nggak nyaman pergi ke masjid? Nah, tanda syukurnya ketika Allah sudah memberikan rezeki berupa pertolongan dan kemenangan, orang datang ke
Baik. Berikutnya ayat yang 3. Dibaca. Fasab dibaca, Mbak, artinya Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah apapun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. nah, jadi setelah Allah berikan pertolongan, kemenangan, orang bersyukur datang ke masjid untuk mengerjakan apa? Sholat. Selanjutnya Allah memerintahkan kita untuk kita supaya apa? Memohon ampun. Karena apa? Kenapa? Karena Allah Maha. Mbak, perhatikan Mbak. Subhanallah artinya Allah Maha suci. Jadi anak-anak Mas, mengenai ceritakan dulu, perhatikan di ayat yang ketiga ini kandungan dari surat An-Nasr, kita diberitakan Allah untuk bertasbih kepadanya, mensucikannya dan memohon ampun supaya apa? Kita diampunkan atas dosa. Paham anak-anak? Mengerti? Nah, selanjutnya ada tugas untuk kalian akan mengerjakannya. Simak kawan masih. Nah, kalian akan menjodohkan atau memasangkan yang di kolom A, pernyataan kalimat di kolom A ini dengan yang di kolom B dengan menarik garis, menghubungkan menarik garis lafadznya dengan kalimatnya. Pastikan benar ya. Dalam agama Allah. Nah, itu kamu hubungkan di ayat ini, di lafadz ini, mana yang artinya mengandung makna dalam agama Allah. Sungguh Dia penerima taubat. Nah, kalian lihat di kolom B, mana yang artinya itu sungguh Dia penerima taubat. Mengerti? Baik. Betul. Pakai penggaris biar rapi. Ya, perhatikan. Silakan ditulis namanya. Perhatikan anak-anak. Silakan ditulis namanya. Mas. Ya. Oke. Nah, perhatikan anak-anak. Ditulis namanya dulu ya. Oke. Anak-anak. Oh iya. Iya. Terima kasih. Pertama, ingat perintahnya tadi, tuliskan nama dan petunjuk pengerjaannya. Memasangkan yang ada di kolom A dengan pernyataan yang di kolom B. Cocokkan antara arti dengan kalimat bahasa Arabnya. Paham anak-anak? Oke, mulai mengerjakan. Anak-anak, perhatikan ke depan. Kalian sendiri sudah mengerjakan. Sekarang siapa yang berani mencoba untuk menjawab soal dari nomor 1? Soal nomor 1? Ya. Pasangkan, tulis hurufnya saja. Yang satu tadi dipasangkan dengan huruf apa? Tidak tulis. Ya. Nomor 1 dijawab B. Sudah betul apa masih salah? Sudah betul apa masih salah? Coba dibaca. Nomor 1 Mbak. Dalam agama Allah dipasangkan ke apa itu? Dinilai apa aja. Nomor 2. Ya, nomor 2. Apa jawabannya, Mas? D. Sudah betul apa yang salah? Coba nomor 2 ini soalnya bagaimana? Sungguh Dia penerima taubat. Dipasangkan dengan D. Apa itu? Apa, Mbak?
Sudah betul apa salah? C. Nomor 3. Bagaimana pernyataannya bunyinya Mbak Fida nomor 3? Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Dipasangkan dengan C. Fasa. Oh, Astagfirullah. Itu ditanyakan ya. Nomor 4. Ya. Perhatikan jawaban yang di depan. Iya, dijawab dipasangkan dengan A. Pernyataan nomor 4 dipasangkan dengan A. Bagaimana bunyinya Mas nomor 4 itu? Ya. Nomor 4. Apa? Pertolongan Allah. Dipasangkan ayatnya apa? Nasrullah, pertolongan Allah. Anak-anak, dari keempat tadi siapa yang betul semuanya? Siapa yang betul semuanya? Baik anak-anak, setelah tadi kalian sudah mengerjakan bukan yang diberikan bahan, selanjutnya simak ke depan, renungkan dari gambar yang ada di depan dan simpulkan apa yang kita pelajari tadi. Coba kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Quran surat An-Nasr apa Mbak Bida? Membaca dengan tartil. Kita membaca apa dengan tartil? Dengan tartil dengan yang bagaimana? Dengan yang dengan yang tajwid. Tajwid itu apa? Hukum apa? Hukum bacaan untuk membaca Al-Quran. Selanjutnya kesimpulannya tadi apa saja? Setelah kita mengerti dan memahami makna dari Quran surat An-Nasr, kita diperintahkan Allah apa saja? Diperintahkan Allah bertasbih. Bertasbih dengan mengucap apa? Subhanallah. Terus apalagi kita diberitakan Allah selain bertasbih, memohon ampunan. Memohon ampunan dengan membaca apa Mas Fadil? Loh, dengan membaca apa mohon ampun? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Namanya bacaan. Bacaan apa tadi? Istighfar. Anak-anak perhatikan di depan. Gambar apa ini? Memperingati kemerdekaan ya, Agustus kan ya. Terus gambar apa lagi nih? Ada orang enggak? Gambar apa ini nak? Perhatikan di depan. Gambar apa ini? Pergi ke masjid. Terus ini yang ketiga, orang sedang sholat. Nah, coba nanti di rumah kalian tuliskan cerita yang merangkaikan dari ketiga gambar ini. Ada kemerdekaan, berarti Allah berikan apa ini? Pertolongan. Ketika kita berjuang, Allah memberikan pertolongan, kita merasakan nikmat kemerdekaan. Setelah itu ada gambar orang berbondong-bondong ke masjid, dan selanjutnya ada gambar orang bersujud. Nah, itu tugas kalian nanti di rumah. Paham?